Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 861. Awalnya saya mengira kita akan menjadi musuh, kata Stephen Lin dengan emosi yang tulus setelah mendengar apa yang dikatakan Zhao Tuntian. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu menyinggung keluarga Zhao kami? Tanya Zhao Tuntian. Ya, saya sebenarnya punya beberapa ide saat itu. Saya berharap dengan menyinggung keluarga Zhao Anda, King Mutang dapat menghadapi keluarga Zhao. Sederhananya, saya sengaja menyinggung keluarga Zhao Anda, kata Stephen Lin. Oh, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda sangat keras kepala. Anda berani melawan keluarga Zhao kami, tapi ini masalah sepele. Keluarga Zhao kami membangun keluarga dengan seni bela diri. Jika ada kebencian atau keluhan, lawan saja. Kami tidak seperti pengusaha seperti Li Xin. Pikiran yang sama dalam, dan tidak akan bertele-tele, teman adalah teman, musuh adalah musuh, itu sangat sederhana, kata Zhao Tuntian. Bagaimana jika kita menjadi musuh suatu hari nanti? Stephen Lin bertanya. Mengapa kita menjadi musuh? Mungkinkah kamu masih ingin mencaplok keluarga Zhao kita? Tanya Zhao Tuntian. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, kan? Stephen Lin tersenyum. Bahkan jika kamu benar-benar menjadi musuh, maka aku akan bertarung denganmu, jenis yang tidak akan pernah mati. Siapapun yang mati, yang hidup akan membantu mengurus keluarga orang lain, tidak ada dendam, semuanya berakhir pada itu. Pertarungan hari, kata Zhao Tuntian. Idemu benar-benar unik. Stephen Lin tersenyum, mengambil gelas anggur dan menuang segelas penuh anggur untuk dirinya sendiri, lalu mengangkat gelas dan berkata, ayo, minumlah. Petik 2. Ayo. Zhao Tuntian mengambil gelas anggur. Dia bersulang untuk Stephen Lin, lalu meminum anggur di gelas. Setelah makan malam, Stephen Lin mencapai sebagian dari tujuannya, yang dapat dianggap sebagai panen. Hal yang paling langka adalah hubungannya dengan Zhao Tuntian tampaknya telah membuat beberapa kemajuan. Namun, Stephen Lin sedikit murung di hatinya. 4 keluarga besar menghormati keluarga Zhao, karena keluarga Zhao memiliki kekuatan tempur terkuat, dan karena Zhao Tuntian, sosok yang menakutkan, dalam hegemoni masa depan, dia ingin keluarga Lin menggantikan keluarga Zhao sebagai kepala 4 keluarga besar. Dia bahkan ingin membuat keluarga lain tunduk pada keluarga Zhao, sehingga dengan mengumpulkan sumber daya keuangan, tenaga, dan materi dari 4 keluarga besar untuk memasuki medan perang asing lagi, mungkin ada peluang untuk menjadi raja yang sebenarnya dari medan perang asing. Tapi sekarang, karena hubungannya dengan Zhao Tuntian, jika ambisinya benar-benar terungkap di masa depan, maka Zhao Tuntian pasti akan menjadi rintangan di depannya. Mungkin, tidak perlu pergi ke langkah itu. Stephen Lin diam-diam berpikir. Sekarang dia telah mencapai peringkat 10 besar Dewa Perang, dan sumber keuangan keluarganya telah mencapai puncaknya. Kembali ke medan perang di luar wilayah dengan postur tubuhnya saat ini mungkin juga bisa membuat perbedaan. Namun, menurut apa yang dikatakan Dong Jian beberapa waktu lalu, efektivitas tempur keseluruhan medan perang asing telah meningkat baru-baru ini. Dengan cara ini, sepertinya kekuatanku sendiri tidak cukup. Andai saja waktu pria sejati bisa bertahan sedikit lebih lama. Apa yang dapat Anda lakukan dalam 10 detik? Stephen Lin mengerutkan kening, merasa bahwa urusan saat ini sangat rumit. Saat ini, ponsel Stephen Lin berdering. Telepon itu dari Zhang Quan. Nasib, barusan Dong Jian menggunakan wewenangnya untuk mentransfer 20 miliar yuan dari rekening perusahaan. Apakah ini yang kamu maksud? Tanya Zhang Quan. Yah, apa yang dia maksud juga apa yang aku maksud, kata Stephen Lin. Mengapa dia mengambil begitu banyak uang? Itu semua keuntungan dari proyek kesehatan cloud kami sampai sekarang. Zhang Quan bertanya dengan heran.
Ada proyek yang dimulai di tempat lain, Dong Jian tidak akan membelanjakan uang secara sembarangan, jangan khawatir. Kata Stephen Lin. Tidak apa-apa, saya tidak curiga dia menghabiskan uang sembarangan, saya hanya ingin tahu apa yang dia lakukan dengan uang sebanyak itu. Ngomong-ngomong, lusa, manajemen senior perusahaan dan saya akan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk menyaksikan momen kejayaanmu. Kata Zhang Quan sambil tersenyum. Ingatlah untuk membawa Huang Tingjun bersamamu. Pria gendut itu memberitahuku sepanjang hari bahwa dia ingin aku membawanya untuk menyakiti gadis-gadis kecil di klub malam kekaisaran. Kamu baru saja datang bersama, dan aku akan mengatur cukup banyak gadis kecil untuk menyakitinya. Stephen Lin tertawa. Sukses, tidak masalah, sampai jumpa. Zhang Quan selesai berbicara dan menutup telepon. Begitu telepon ditutup, Dong Jian menelepon. Patriark, saya baru saja mengambil 20 miliar dari cabang kota Siahai dan memasukkannya ke dalam pembangunan situs kami di medan perang luar. Saya juga membeli banyak perbekalan. 20 miliar harus bertahan setengah tahun, kata Dong Jian. Bagus bagimu untuk mengetahuinya sendiri, tidak perlu memberitahuku. Aku bertanggung jawab menghasilkan uang, dan kamu bertanggung jawab mengelola rumah. Stephen Lin tertawa. Yah, biaya operasi medan perang di luar wilayah sekarang lebih tinggi, dan aku mendengar bahwa banyak pengontrol wilayah telah menemukan master emas, kata Dong Jian. Ini sendiri adalah permainan yang membakar uang. Siapapun yang mau membakar uang dan bersedia membakar uang itu kuat. Katakan pada mereka, jangan hemat uang saya, dan gunakan yang terbaik untuk semuanya. Kata Stephen Lin. Ya, setelah menutup telepon, Stephen Lin menghela nafas panjang. Dia sekarang memiliki banyak aset dan menghasilkan banyak uang, tetapi uang itu pada dasarnya diinvestasikan dalam pembangunan lokasi dan pelatihan personel di medan perang asing. Beberapa orang menghasilkan uang dari medan perang di luar wilayah, tetapi orang-orang ini umumnya tinggal untuk waktu yang singkat, dan seperti Stephen Lin, mereka menghabiskan uang di medan perang di luar wilayah, termasuk bajingan tua, apakah itu untuk pembangunan situs atau pelatihan personel terkait tunggu, pengeluaran harian ini sangat besar. Yang paling sederhana adalah pejuang harus menjadi lebih kuat, dan semua jenis nutrisi sangat diperlukan. Jika mereka terluka, mereka harus menggunakan obat terbaik di peralatan medis terbaik, di pada saat yang sama, setiap orang harus memiliki gaji. Tiba-tiba, apa yang akan dimakan dan diminum orang ketika sudah tua? Selain itu, tempat-tempat pengeluaran uang juga termasuk pembangunan jaringan intelijen, penyuapan beberapa orang terkait, dan penyusupan kekuatan musuh. Di antaranya, pembangunan jaringan intelijen juga membutuhkan banyak uang. Stephen Lin seringkali dapat memperoleh informasi yang dia inginkan dari jaringan intelijennya di seluruh dunia untuk pertama kalinya, yang berarti dia akan memiliki personel intelijen yang cukup banyak. Jelas tidak mungkin menggunakan cinta untuk menghasilkan listrik, mereka harus makan dan minum, dan Stephen Lin harus membayar semua ini. Petugas intelijen ini mencari informasi, menggunakan satelit, dan bahkan Stephen Lin sendiri meluncurkan beberapa satelit untuk gunakan mereka. Ini adalah pengeluaran yang sangat menakutkan. Lin akhirnya mengetahuinya, pada dasarnya uang yang diperoleh di medan perang di luar wilayah hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup, dan uang yang diperoleh di luar benar-benar dapat membuat wilayahnya sendiri tumbuh dan berkembang. Sebagian besar alasan mengapa Stephen Lin memilih meninggalkan medan perang di luar wilayah adalah karena dia terjebak dalam kesulitan ekonomi. Saat itu, dia juga punya uang, melalui penjualan sumber daya, dia sering memiliki uang tunai puluhan miliar, tetapi uang itu digunakan untuk meningkatkan efektivitas tempur wilayahnya, yang hanya akan memakan waktu beberapa bulan, jadi dia harus melakukannya. Tinggalkan medan perang di luar wilayah, kembali ke keluarga Lin, lalu dapatkan lebih banyak uang dan investasikan di medan perang ekstrateritorial untuk membuat efektivitas tempur wilayah Anda sendiri lebih kuat. Ini seperti permainan kotak pasir, dia terus menghasilkan uang untuk memperkuat wilayahnya,
sehingga dia dapat melindungi dirinya sendiri di satu sisi dan menyerang orang lain di sisi lain. Ini adalah alasan penting mengapa Stephen Lin menolak menyerahkan proyek Cloud Health. Jika proyek ini berjalan stabil, maka pada dasarnya tidak akan ada kekurangan uang untuk pengembangan wilayahnya sendiri di medan perang di luar wilayah tersebut. Jika dia menjualnya, itu akan menelan biaya 230 miliar. Menurut saat ini tingkat inflasi di medan perang di luar wilayah akan hilang dalam 3 hingga 2 tahun terakhir, dan jika dividen kecil yang tersisa akan dibagikan pada saat itu, maka situasi ekonomi Stephen Lin akan masih belum terlalu bagus. Tentu saja, ada alasan lain mengapa Stephen Lin menolak untuk menyerahkan proyek Cloud Health. Proyek ini dapat menghasilkan uang, tetapi tujuan utamanya bukanlah untuk menghasilkan uang. Dia dapat dengan mudah membangun Cloud Health Based lingkaran ekologis meningkatkan keseluruhan kualitas hidup orang China. Semua ini adalah ekspektasi Stephen Lin untuk proyek kesehatan Cloud. Oleh karena itu, dia tidak akan menjual saham apapun dalam proyek ini, tidak peduli siapa atau berapa harganya. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan harinya, semua jenis gosip yang berhubungan dengan keluarga Lin masih beredar di seluruh ibu kota kekaisaran. Beberapa gosip ini benar dan ada yang salah, dan gosip semua orang melonjak. Pada hari inilah Stephen Lin menerima kabar baik. Ladang pasir di kota kuasa telah resmi dioperasikan. Huang Jie telah merekrut puluhan truk besar untuk mengangkut pasir dari satu sisi ladang pasir ke pabrik pengolahan di sisi lain kota kuasa tanpa gangguan setiap hari. Dikatakan sebagai pabrik pengolahan, tetapi sebenarnya adalah cangkang kosong. Truk yang bertanggung jawab mengangkut pasir hanya perlu membongkar pasir di tempat yang ditentukan. Setelah itu, orang khusus akan menyaring pasir untuk mengetahui energi yang dihasilkan. Stephen Lin membutuhkan batu, dan bahkan kristalisasi energi. Pengoperasian bisnis ini menunjukkan bahwa Stephen Lin mungkin memiliki pasokan batu energi yang stabil di masa depan. Tentu saja, terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa ada aliran yang stabil, tetapi menurut pendapat Stephen Lin, dia seharusnya bisa mendapatkan banyak batu energi, dan ketika saatnya tiba untuk meningkatkan energinya, dia dapat memilikinya tidak peduli apakah itu mengaktifkan mode pemusnahan atau mempertahankan keadaan normal. Cukup percaya diri. Alasan mengapa dia berani mengaktifkan mode pemusnahan begitu dia melihat Zhang Lurek terakhir kali adalah karena dia telah mengunjungi medan perang di Shenzhen, jadi dia berani mengaktifkan mode pemusnahan. Pada saat itulah Stephen Lin menyadari mengapa ada begitu banyak batu energi. Orang-orang dengan kerangka ini di medan perang ekstrateritorial pasti akan mengaktifkan mode pemusnahan. Setelah energi habis, mereka secara alami akan membutuhkan batu energi untuk mengisi ulang, seperti mainan listrik, dan batu energi adalah baterai mainan listrik. Ketika Anda kehabisan satu set, Anda bisa mendapatkan yang baru. Malam itu, menurut berita dari kota Kusha, sebanyak 42 truk mengangkut pasir ke pabrik, dan akhirnya ditemukan 3 batu energi di dalam pasir yang diangkut dengan truk. 3 yuan, meski tidak banyak, masih banyak. Jika ada 3 yuan sehari, Stephen Lin merasa bahwa dia mungkin dapat mengisi penuh energi tulang komandan dalam beberapa tahun. Pada saat itu, bukankah itu yang ingin Anda lakukan? Saya khawatir bahkan klan naga, bahkan dunia ini, tidak memiliki kekuatan yang membatasi untuknya. Lagi pula, menurut apa yang dikatakan Jia Yun, pengisian 100% sudah tak terkalahkan di dunia, jadi 100% tidak bisa lepas landas. Bab 862. Sejauh menyangkut Dong Jian, apa yang terjadi pada Zhao Yuemei masih memiliki pengaruh padanya, sehingga dia tidak bisa tidur nyenyak tadi malam. Keesokan harinya dia hanya dapat menemukan lebih banyak hal untuk dilakukan, mencoba menggunakan kesibukannya untuk mematikan sarafnya. Tapi setelah menelepon Stephen Lin untuk melapor, Dong Jian menerima telepon dari Zhao Yuemei. Ya, apakah Anda punya waktu? Saya ingin mengundang Anda dan teman Anda untuk makan malam. Suara Zhao Yuemei di ujung telepon sedikit gugup,
dan sepertinya suara orang lain bisa terdengar di sampingnya. Lagi pula, Anda tidak bisa lepas dari dunia. Dong Jian menghela nafas dalam hatinya, lalu berkata, aku tidak punya waktu. Petik 2. Hah. Zhao Yuemei juga tercengang, dia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Tentu saja jawaban ini juga masuk akal, lagi pula dia sudah menikah, dan Dong Jian adalah orang yang sangat sombong, bagaimana mungkin dia masih merindukan mantannya. Aku sangat sibuk, apakah ada yang lain? Tanya Dong Jian. Nada tidak sabar Dong Jian sedikit membuat Zhao Yuemei kesal, dia merasa bahwa dia juga dianiaya, ayahnya ingin menikahi Wang Xiaofei, sebagai seorang anak, mungkinkah dia masih tidak mematuhi orang tuanya? Ketika Anda berteman dengan saya sebelumnya, Anda sangat tidak sabar, sekarang saya sudah menikah, apakah Anda sangat tidak sabar? Baiklah, kamu sibuk. Zhao Yuemei menutup telepon dengan cepat. Zhang Yi, yang mendengarkan di sebelah Zhao Yuemei, menjadi marah setelah digantung. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak tahu bahwa Dong Jian sekarang adalah orang kepercayaan Stephen Lin? Kamu masih menutup teleponnya ketika kamu mengundangnya makan malam. Zhang Yi bertanya dengan marah. Dia bilang dia tidak bebas, Bu. Aku tidak bermaksud menutup telepon, tetapi kamu mendengar nadanya. Aku tidak bisa menjilat wajahku dan memohon pada orang lain, kan? Kata Zhao Yuemei tanpa daya. Itu yang aku katakan, tapi disitulah letak identitasnya. Hei, lupakan saja. Kudengar Stephen Lin akan mengambil alih sebagai kepala keluarga Lin besok. Ayo pergi dan beri selamat padanya saat itu. Kata Zhang Yi. Bukankah itu bagus? Mereka juga tidak mengundang kita, kata Zhao Yuemei ragu-ragu. Ayo pergi untuk memberi selamat padanya. Ini bukan untuk sesuatu. Selain itu, kamu tahu Dong Jian, jadi dia tidak bisa mengusirmu, kan? Kata Zhang Yi. Kalau begitu. Oke, Zhao Yuemei mengangguk, dan menghela nafas tak berdaya. Jika dia tahu ini, dia seharusnya tidak membiarkan Dong Jian datang ke tempat pernikahannya kemarin, jika tidak, tidak akan ada begitu banyak hal yang keluar. Di ujung lain telepon, Dong Jian mengesampingkan telepon. Saya tidak tahu mengapa, tetapi setelah menjawab panggilan telepon ini, semua depresi dan keterikatan di hatinya menghilang. Lagi pula, Zhao Yuemei bukanlah Zhao Yuemei yang dia ingat. Dunia ini mencemari semua orang dan membuat orang duniawi dan duniawi. Dia bukan lagi anak laki-laki yang tidak melakukan apapun untuk cinta. Akhirnya berakhir. Dong Jian tersenyum dan menghapus nomor Zhao Yuemei dari ponselnya. Terkadang Anda bisa merindukan seseorang untuk waktu yang lama, dan Anda tidak akan pernah bisa melupakannya seumur hidup, dan terkadang Anda bisa melupakan seseorang dengan sangat cepat, begitu cepat sehingga selama Anda menghapus panggilan telepon, Anda akan benar-benar melupakan semuanya. Dong Jian dulu berpikir bahwa Kaisar akan menikahi pemandangan Zhao Yuemei, tetapi sekarang, dia tidak memiliki pikiran lagi. Dalam hatinya, membantu Stephen Lin untuk berdiri di puncak pengemudi ini adalah apa yang dia lakukan sekarang. Yang paling banyak hal penting yang harus dilakukan. Ke dalam malam, 3 batu energi diangkut dalam semalam dari kota Sengki ke ibu kota kekaisaran oleh anak buah Stephen Lin. Stephen Lin menyerap 3 batu energi ini, dan kemajuan pengisian telah mencapai 1,2%. Meskipun jauh dari sebelumnya 4,21%, tetapi bagaimanapun, ada kemajuan yang merupakan hal yang baik. Ketika mode pemusnahan dihidupkan, dia bisa menjadi pria sejati selama 10 detik. Di bawah malam, di dalam rumah tua keluarga Lin. Beberapa tetua Balai Qingmu berkumpul bersama. Beberapa orang ini sedang mendiskusikan beberapa hal yang telah dilakukan Stephen Lin baru-baru ini, mencoba menemukan beberapa petunjuk tentang Stephen Lin dari hal-hal tersebut. Stephen Lin mendirikan ladang pasir di kota Tangsha dekat kota Sengki. Selain itu, dia juga menyewa semua truk terdekat untuk mengangkut pasir dari ladang pasir ke sebuah pabrik di sisi lain kota untuk diproses. Namun,
Menurut penyelidikan kami, pabrik pengolahan tidak memiliki peralatan produksi, jadi apa gunanya dia melakukan ini? Penatua kelima Li Xuan bertanya dengan cemberut sambil memegang informasi yang baru saja diperolehnya. Para tetua lainnya terdiam, dan lelaki buta itu membuka matanya yang kosong, tidak tahu apa yang sedang dilihatnya. Medan perang ini aneh, tetua kedua Qian Zhu berkata dengan cemberut. Kirim beberapa orang ke medan perang untuk menyelidiki. Yang terbaik adalah meminta orang-orang di kota Sa untuk mengetahui tujuan penggunaan medan perang oleh Stephen Lin. Saya selalu merasa bahwa Stephen Lin memiliki terlalu banyak rahasia, kata Zhao Qing. Besok, apa yang akan kamu lakukan? Pria buta itu tiba-tiba bertanya. Bagaimana melakukannya? Zhao Qing mencibir dan berkata, kami telah menerima jawaban afirmatif dari banyak orang, dan mereka pasti akan datang ke tempat kami. Kemudian kita akan melihat sisi mana yang lebih banyak orang pergi, dan orang-orang yang pergi memiliki status yang lebih tinggi. Saya tidak percaya, Stephen Lin, orang dari tempat lain, mungkin bisa memiliki jaringan yang lebih luas dari kita di ibu kota kekaisaran. Selama tidak ada orang di sisinya, dia akan menjadi orang yang malu. Seorang patriark dari keluarga Lin, ambil alih ada keburukan besar dalam upacara itu, dan memikirkannya, dia tidak punya wajah untuk terus berperang melawan kita. Petik 2. Stephen Lin menganggap dirinya terlalu serius. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 10 dewa perang teratas begitu hebat? Di zaman sekarang ini, ada uang adalah dasar dari segalanya. Qian Zhu berkata dengan bangga. Beberapa orang lainnya mengangguk setuju, tetapi lelaki buta itu duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, matanya berwarna abu-abu dari awal hingga akhir, dan tidak ada yang bisa merasakan emosi lelaki buta itu. Keesokan harinya, upacara suksesi yang sangat dinantikan dari kepala keluarga Lin dari 4 keluarga besar akhirnya tiba. Pada pukul 8 pagi, Stephen Lin membuka pintu kediaman Lin, dan mengatur agar Lin Wei dan Wang Hai menerima tamu di depan pintu, sementara dia sendiri tinggal di depan vilanya untuk menyambut para tamu. Halaman villa sangat luas, Stephen Lin meletakkan sebuah meja di tengah halaman, di atas meja ada tablet nenek moyang keluarga Lin, di belakang tablet ini ada potret nenek moyang keluarga Lin. Ada pembakar dupa di depan tablet, dan berbagai upeti ditempatkan di depan pembakar dupa. Seluruh villa didekorasi dengan lampu dan hiasan, dan terlihat sangat hidup. Semua anggota keluarga Lin sibuk di villa Stephen Lin, dan Gu Feiyan juga memikul tanggung jawab sebagai nyonya rumah saat ini, mengarahkan keluarga Lin untuk melakukan sesuatu, dan membantu menyambut para tamu yang berkunjung. Hampir pada saat yang sama, di rumah tua keluarga Lin, Aula Qingmu juga mengatur agar orang-orang memulai hal-hal yang berkaitan dengan upacara suksesi. Namun, karena tidak ada hubungan tablet di rumah tua itu, hanya ada beberapa meja dengan upeti pada mereka. Selain itu, mereka tidak tahu di mana mendapatkan potret leluhur keluarga Lin, yang juga digantung di tengah aula. Upacara suksesi kepala keluarga Lin tanpa partisipasi keluarga Lin bisa dikatakan sebagai yang pertama kali dalam sejarah, dan juga bisa dikatakan paling absurd di dunia. Stephen Lin juga berada di posisi tersebut. Tetapi Stephen Lin sendiri tidak hadir di aula Qingmu. Adapun bagaimana dia akan melaksanakan upacara suksesi, tidak ada yang tahu saat ini. Sekitar pukul 8.30 pagi, kediaman Lin menyambut tamu pertamanya. Tamu ini sangat terhormat, dia adalah yang terkuat dari keluarga Zhao, salah satu dari 5 Raja Naga, Zhao Tuntian, salah satu dari 10 dewa perang. Bobot tamu ini bisa dibilang salah satu yang terbaik di antara semua tamu, dia yang pertama kali muncul, yang cukup untuk menunjukkan betapa dia sangat menghargai Stephen Lin. Di saat yang sama, rumah tua keluarga Lin juga menyambut tamu pertama mereka. Tamu di pihak mereka juga dibedakan, dan itu adalah Li Xin, kepala keluarga Li dari 4 keluarga besar. Li Xin pergi ke rumah tua keluarga Lin bersama orang-orang yang terkait dengan garis utama keluarga Li, yang cukup untuk menunjukkan pentingnya keluarga Li melekat pada King Mutang.
Tamu pertama di kedua sisi, dari segi identitas, pihak Stephen Lin sedikit lebih baik. Namun, gelombang kedua dan gelombang ketiga tamu setelah itu lebih dibedakan dari Aula Kingmu. Mereka semua berasal dari kelas atas ibu kota kekaisaran, dan kebanyakan dari mereka adalah teman Li Xin. Ketika mereka pergi ke Aula Kingmu, paling banyak hal yang penting adalah itu juga karena Li Xin, tetapi di pihak Stephen Lin, tamu gelombang kedua dan ketiga hanyalah selebritas biasa, tidak terlalu terkenal. Pusat perhatian Stephen Lin diliputi oleh rumah tua itu. Saat ini, ada banyak orang yang menatap pintu masuk di kedua sisi rumah tua keluarga Lin dan area villa rumah keluarga Lin. Setiap kali ada orang penting dari kedua belah pihak datang, orang-orang ini akan menyebar berita secepat mungkin. Banyak orang bahkan mulai membandingkan tamu di kedua sisi, untuk melihat bahwa tamu di sisi lain lebih kuat. Harus dikatakan bahwa koneksi King Mutang di ibu kota kekaisaran jauh melampaui koneksi Stephen Lin. Lebih banyak selebritas dari ibu kota kekaisaran memilih untuk pergi ke King Mutang, sementara Stephen Lin memiliki orang yang relatif lebih sedikit di sini, dan jauh lebih rendah daripada King Mutang dalam hal kandungan emas saja, terutama Stephen Lin juga mengundang banyak teman dari tempat lain. Ibu kota kekaisaran, tidak peduli seberapa kuat Anda sebagai orang asing, Anda tidak akan terlihat di mata mereka. Akhirnya, pada pukul 9, sosok kelas berat lainnya muncul di kediaman Lin. Orang ini tidak lain adalah Chen Pingan, kepala keluarga dari keluarga Chen, salah satu dari 4 keluarga besar. Chen Pingan tidak hanya datang sendiri, ia juga membawa banyak aktor dan penyanyi tingkat nasional. Orang-orang ini bukan bintang biasa. Mendeskripsikan mereka sebagai bintang bahkan merupakan penghinaan bagi mereka. Mereka hampir semuanya telah mencapai penghargaan tertinggi di lingkaran seni, dan masing-masing dari mereka adalah orang yang dapat tampil dengan delegasi di luar negeri. Itu mengangkat tingkat keseluruhan tamu Stephen Lin, dan membuat Stephen Lin memulihkan semua kerugian sebelumnya. Menghadapi seniman tua ini, Stephen Lin secara pribadi mengirim orang-orang ini ke halaman dan mengatur mereka di barisan depan. Setelah itu, para tamu terus berdatangan. Seringkali ketika beberapa kader tingkat tinggi muncul di rumah tua, pejabat tinggi lain dari suku naga segera datang ke rumah Lin. Seorang seniman bela diri terkenal pergi ke rumah tua, dan master seni bela diri lainnya segera datang ke rumah Lin. Sedikit pertumbuhan, tingkat martabat memiliki kelebihannya sendiri, dan untuk sementara itu benar-benar membuat orang merasa sebanding. Saya akan pergi ke sana untuk rapat besok. Selama rapat, pembaruan tidak akan terlalu stabil. Mohon maafkan saya. Jika ada beberapa pembaruan, saya akan memperbaikinya nanti. Bab 863. Ini adalah pertemuan selebritas tingkat atas dari ibu kota kekaisaran dan bahkan dari kerajaan naga. Semua pengunjung yang mengunjungi kedua sisi adalah naga dan burung phoenix, dan jika setiap orang menginjakkan kaki di bidangnya masing-masing, akan terjadi gempa bumi di bidang itu. Ini adalah wajah keluarga Lin, dan juga wajah dari 4 keluarga besar di ibu kota kekaisaran. Harus dikatakan bahwa kedatangan Zhao Tuntian dan Chen Pingan membawa Stephen Lin banyak tokoh besar yang bimbang, banyak dari mereka datang ke rumah Lin demi Zhao Tuntian dan Chen Pingan. Seseorang menganalisis secara singkat jenis tamu di kedua sisi. Pihak King Mutang sebagian besar adalah pemerintah dan pengusaha, sedangkan pihak Stephen Lin memiliki lebih banyak orang dari lingkaran seni dan seni bela diri. Lagi pula, Stephen Lin sudah bisa disebut penguasa seni bela diri. Meskipun bagi semua orang tampaknya kehormatan para tamu di kedua sisi sama, tetapi harus dikatakan bahwa kandungan emas King Mutang masih lebih tinggi, karena pejabat di pihak mereka lebih banyak. King Mutang telah beroperasi di ibu kota kekaisaran selama ratusan tahun, dan akarnya telah meluas ke pejabat ibu kota kekaisaran, sehingga pejabat yang dapat mereka undang jauh lebih banyak daripada Stephen Lin, dan sebagian besar pejabat ini bersedia memberikan King Mutang menghadapi. Seiring berjalannya waktu, kelemahan dari kurangnya stamina Stephen Lin berangsur-angsur menjadi menonjol, dan jumlah tamu yang datang juga sedikit berkurang.
Di sisi lain, pihak King Mutang selalu mempertahankan standar yang sangat tinggi. Di gerbang rumah Lin Wei, aku akan ke toilet. Dong Jian melihat bahwa pengunjungnya jauh lebih sedikit, jadi dia akhirnya menemukan waktu untuk pergi ke toilet. Begitu Dong Jian pergi, Zhang Yi membawa kembali Wang Xiaofei dan Zhao Yuemei. Ketiganya berjalan ke pintu, tetapi Lin Wei tidak mengenal mereka, jadi dia menghentikan mereka sambil tersenyum. Kami adalah teman Dong Jian. Saya Zhang Yi, Ketua Kecantikan Selatan, dan saya datang ke sini untuk memberi selamat kepada Patriark Lin. Kata Zhang Yi sambil tersenyum. Teman Tuan Dong. Lin Wei terkejut sesaat, lalu bertanya, apakah Anda punya undangan? Aku sedang terburu-buru dan lupa membawanya, tapi jangan khawatir, kami tidak akan membohongimu tentang hal semacam ini. Kemarin lusa, Dong Jian dan Patriark Lin pergi ke pesta pernikahan putraku. Kami punya hubungan yang baik, kata Zhang Yi. Benarkah? Lin Wei sedikit mengernyit, sedikit curiga. Itu tidak benar. Menantu perempuan saya di sini masih anak perempuan dari keluarga Zhao. Bukankah kepala keluarga Zhao ada di sini? Kita baru saja bertemu kemarin. Jika kamu tidak percaya padaku, akan kutunjukkan Anda nomor telepon Dong Jian di ponsel saya. Seperti yang dikatakan Zhang Yi, dia mengeluarkan ponselnya dan menemukan nomor telepon Dong Jian. Secara alami, dia mendapatkan nomor ini dari Zhao Yuemei. Lin Wei ingat nomor Dong Jian. Melihat bahwa nomor yang diberikan oleh Zhang Yi memang milik Dong Jian, dia berpikir bahwa bagaimanapun, dia ada di sini untuk memberi selamat padanya, dan dia masih memegang hadiah ucapan selamat. Akan buruk jika dia terus memblokir dia, jadi dia minggir. Tubuh itu membiarkan mereka bertiga masuk ke komunitas. Begitu ketiga orang ini masuk ke dalam komunitas, orang-orang yang jongkok di pinggir komunitas tersebut langsung menanyakan identitas ketiga orang tersebut, dan setelah bertanya, identitas ketiga orang tersebut langsung keluar. Zhang Yi, Ketua Kecantikan Selatan. Kekayaan bersih 1,3 miliar. Pengusaha biasa. Tidak ada catatan kontak dengan Stephen Lin. Apa-apaan ini? Apakah Stephen Lin tidak dapat mengundang siapapun? Bahkan pengusaha setingkat ini diundang ke rumahnya. Semua orang tidak percaya bahwa ada seseorang seperti Zhang Yi di antara tamu Stephen Lin. Sejujurnya, ada banyak kekayaan bersih lebih dari 1 miliar yuan, tetapi di antara para pengusaha yang datang untuk memberi selamat kepada Stephen Lin hari ini, yang mana bukan pengontrol sebuah kerajaan bisnis lebih dari 10 miliar. Meski tidak punya banyak uang, mereka semua adalah pemimpin di bidangnya masing-masing. Meski bukan pemimpin, mereka tetaplah sahabat Stephen Lin. Mengapa pengusaha kecil seperti Zhang Yi bisa datang menjadi tamu, yang tidak diragukan lagi menurunkan level tamu Stephen Lin dalam sekejap? Ini seperti Anda memasak meja besar abalon, lobster, dan sirip hiu, lalu menyajikan telur orak-arik dengan acar. Apakah ini berarti level hidangan langsung turun? Berita bahwa Stephen Lin mengundang bos Qiao Jiangshan dengan cepat menyebar. Saat ini, Lin Wei tidak tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia melihat Dong Jian keluar dari toilet dan berkata sambil tersenyum, Tuan Dong, temanmu baru saja datang ke sini. Petik 2. Temanku. Dong Jian tertegun sejenak dan bertanya, teman seperti apa aku ini? Kata Lin Wei. Apa? Ekspresi Dong Jian berubah, dan dia berbalik dan berlari ke kediaman Stephen Lin. Lin Wei berdiri di sana tertegun, tidak mengerti mengapa Dong Jian tiba-tiba berbalik dan lari. Pada saat yang sama, di gerbang villa Stephen Lin. Stephen Lin memeriksa waktu, sudah lewat jam 9.30, dan banyak orang sudah duduk di halaman. Jika semua orang ini diculik, seluruh kerajaan naga akan terguncang. Stephen Lin berbisik kepada Gu Feiyan. Ini juga pertama kalinya aku melihat begitu banyak orang besar, seperti menonton film, kata Gu Feiyan. Kamu harus terbiasa dengan ini secara perlahan, karena kamu akan menjadi salah satu pukulan besar di masa depan, kata Stephen Lin.
Orang besar macam apa aku ini? Aku hanya seorang pengacara kecil. Aku tidak bisa menjadi orang besar. Gu Feiyan menggelengkan kepalanya dan menyandarkan tubuhnya dengan lembut ke Stephen Lin. Merasakan sentuhan lembut wanita cantik di lengannya, Stephen Lin tersenyum, merangkul bahu Gu Feiyan dengan ringan dan berkata, "Kamu benar-benar mudah untuk dipuaskan." Petik 2. Itu tergantung pada aspek mana. Gu Feiyan mengangkat alis, katanya dengan ekspresi ambigu. Itu benar. Stephen Lin menyipitkan matanya dan berkata, "Kamu tidak mudah puas dalam beberapa aspek." Petik 2. Kamu baik atau buruk, jangan bicarakan itu. Gu Feiyan mengeluarkan suara genit, mendorong Stephen Lin pergi, lalu berkata, "Saya pergi dan melihat apakah ada yang terlewat." Petik 2. Oke, ayo pergi. Stephen Lin melambaikan tangannya. Gu Feiyan berbalik dan berjalan ke halaman, sementara Stephen Lin melihat kembali ke sisi lain. Pada saat ini, beberapa sosok muncul di depan Stephen Lin. Orang-orang ini berjalan dengan cepat, dan dalam sekejap mata mereka sudah berada di depan Stephen Lin. Stephen Lin sedikit mengernyit pada awalnya, tetapi setelah orang-orang ini maju, alisnya mengendur dan digantikan oleh senyum tipis. "Patriark Lin, selamat." Zhang Yi berdiri di depan Stephen Lin dan menyerahkan hadiahnya sambil tersenyum. "Terima kasih banyak." Stephen Lin menerima hadiah ucapan selamat dan berkata, "Silakan duduk di dalam, upacara akan segera dimulai." Petik 2. Oke. Zhang Yi mengangguk. "Ngomong-ngomong, Mes Zhang." Stephen Lin menarik Zhang Yi dan berkata dengan suara rendah, "Karena ada banyak orang dengan identitas sensitif yang hadir di acara hari ini, tolong jangan mengambil gambar dan video nanti, terima kasih." Petik 2. Aku tahu. Zhang Yi mengangguk, lalu berjalan ke halaman bersama putra dan menantunya. Begitu dia memasuki halaman, Zhang Yi sangat senang dengan kerumunan di dalam. Orang-orang yang berkumpul di sini adalah semua orang yang tidak dapat dia jangkau, hanya satu orang yang cukup baginya untuk bertarung seumur hidup. Zhang Yi mencoba yang terbaik untuk tetap tersenyum, lalu mengangguk kepada siapapun yang melakukan kontak mata dengannya. Meskipun banyak orang memandangnya dengan heran, berdasarkan prinsip bahwa jika saya tidak malu, saya dipermalukan oleh orang lain, Zhang Yi selalu tersenyum dan mengangguk kepada orang lain, bahkan pergi mengobrol dengan beberapa orang. Di sisi lain, di pintu, Dong Jian bergegas. "Bos, saya mendengar dari Lin Wei bahwa Zhang Yi dan yang lainnya masuk." Dong Jian bertanya dengan penuh semangat. "Baiklah, masuk." Stephen Lin melirik Dong Jian, memutar matanya sedikit, dan kemudian wajahnya menjadi gelap, menunjuk ke arah Dong Jian dan memarahi, "Dong Jian, kamu benar-benar telah hidup dan kembali, dan biarkan Zhang Yi orang seperti itu menyelinap masuk, apakah kamu mencoba membuatku terlihat buruk?" Dong Jian terkejut sesaat, dan setelah melihat mata Stephen Lin, dia sepertinya mengerti sesuatu. Dan kemudian ekspresinya menjadi pucat. Dia berkata dengan malu-malu, "Patriark, Yue Mei adalah mantan pacarku, dan Zhang Yi adalah ibu mertuanya. Aku tidak bisa menghentikan mereka datang untuk memberi selamat kepada mereka." Menyelinap masuk, "Apakah kamu mencoba mempermalukanku? Apakah kamu takut? Apakah kamu pikir kamu adalah kepala pengurus rumah tangga keluarga Lin sekarang?" Stephen Lin bertanya dengan wajah gelap. Tidak. Dong Jian menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. "Kalau begitu cepat bawa Zhang Yi dan yang lainnya pergi, jangan membuatku malu di sini," kata Stephen Lin. "Biarkan mereka pergi. Bukankah itu buruk?" Dong Jian tampak malu. "Ada apa? Tidakkah menurutmu aku tidak cukup malu sekarang?" tanya Stephen Lin. "Oke." Dong Jian menghela nafas, lalu berbalik dan berjalan ke halaman. Adegan ini ditonton oleh banyak orang. Dong Jian berjalan ke sisi Zhang Yi, dan pertama-tama menyapa Zhao Yuemei. "Yuemei!" teriak Dong Jian. "Kakak Jian!" teriak Zhao Yuemei seperti biasa. "Tuan Dong." Zhang Yi dengan hangat menyapa Dong Jian. "Kamu tidak bisa masuk tanpa kartu undangan,
keluarlah bersamaku, kata Dong Jian. Pergi. Zhang Yi tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening dan berkata, meskipun saya tidak memiliki kartu undangan, saya telah memberikan hadiah ucapan selamat, dan patriark Anda juga menerimanya, jadi tidak pantas bagi saya untuk pergi. Keluar sekarang. Ini kartu undangan patriark. Maksudku, identitasmu tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara ini, maaf, kamu harus pergi. Kata Dong Jian. Apa maksudmu? Apa artinya tidak memenuhi syarat? Wang Xiaofei bertanya dengan marah. Jangan bicara. Zhang Yi memelototi Wang Xiaofei, lalu menatap Dong Jian dan berkata, Tuan Dong, bagaimanapun juga saya seorang pengusaha terkenal. Saya akan pergi setelah upacara. Beri saya wajah. Petik 2. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Dong Jian menggelengkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar harus pergi sekarang? Zhang Yi bertanya. Sungguh, kata Dong Jian. Oke. Zhang Yi menghela nafas, berdiri dan berkata kepada Zhao Yuemei dan Wang Xiaofei, ayo pergi. Petik 2. Oke. Wang Xiaofei sangat marah, tapi dia tahu itu bukan sesuatu yang bisa membuat dia marah, jadi dia hanya bisa berdiri bersama. Adapun Zhao Yuemei, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia berdiri dan meraih pakaian Wang Xiaofei dengan ekspresi gugup di wajahnya. Ketiganya meninggalkan halaman di bawah kepemimpinan Dong Jian, dan adegan ini masih ditonton oleh banyak orang, lalu menyebar melalui saluran tertentu. Bab 864. Dong Jian menempatkan salah satu temannya ke kediaman Lin, tetapi dimarahi oleh Stephen Lin, dan memintanya untuk membawanya pergi di tempat. Penatua kelima King Mutang, Li Xuan bertanya dengan heran ketika dia mendengar laporan dari bawahannya. Ya, saya mendengar bahwa Stephen Lin sangat marah dan dimarahi dengan sangat buruk. Dong Jian membawa temannya keluar dari kediaman Lin di depan begitu banyak orang, dan dia sangat malu, kata bawahan itu. Ini menarik. Li Xuan menyipitkan matanya dan berkata, Dong Jian selalu menjadi orang kepercayaan nomor 1 Stephen Lin dan sangat dicintai oleh Stephen Lin, tetapi hari ini dia melakukan hal yang tidak dapat diandalkan yang membuat Stephen Lin orang kecil bercampur menjadi upacara Stephen. Apakah ini akan menjadi awal dari ketidaksukaannya? Pergi dan cari tahu identitas spesifik dari teman-teman Dong Jian. Saya tidak percaya bahwa Dong Jian akan membuat kesalahan tingkat rendah. Petik 2. Beberapa menit kemudian, bawahan datang untuk melapor lagi dan memberitahu Li Xuan identitas Zhang Yi dan lainnya. Ternyata menantu Zhang Yi adalah mantan pacar Dong Jian. Li Xuan berkata dengan heran, masalah ini sebenarnya tidak sulit untuk diketahui. Ketika Dong Jian berbicara tentang berteman dengan Zhao Yuemei, Zhao Sangang turun tangan, dan bahkan mengambil Dong Jian. Banyak orang tahu tentang fakta bahwa ibu kota kekaisaran dibebaskan, jadi sangat mudah untuk mengetahuinya. Saya mengerti mengapa Dong Jian membiarkan orang-orang seperti Zhang Yi memasuki upacara. Ternyata untuk mengekspresikan dirinya di depan mantan pacarnya. Pantas saja. Namun, dia tidak melakukan hal seperti itu dengan benar. Tamu Stephen Lin secara keseluruhan levelnya tidak sebaik milik kita, dan jika Zhang Yi bercampur, itu akan semakin menurunkan level mereka, dan membuat Stephen Lin menjadi lelucon. Saya kira Stephen Lin harus mengkhawatirkan masalah ini dengan Dong Jian di masa depan. Dong Jian, jika kamu memenangkannya, maka mungkin kamu akan dapat mengetahui semua kartu truf Stephen Lin. Li Xuan bergumam, sambil berlari mencari tetua lain di aula Kingmu, dan memberitahu mereka apa yang telah dia temukan. Itu tergantung pada sikap Stephen Lin terhadap Dong Jian. Tetua Agung Zhao Qing berkata dengan suara yang dalam. Tidak peduli apa, Dong Jian melakukan hal seperti itu, dan Stephen Lin memintanya untuk mengusirnya di tempat. Pasti akan ada keretakan di antara keduanya. Jika beberapa insiden dapat membuat keretakan di antara keduanya menjadi lebih buruk, maka mungkin Dong Jian benar-benar itu bisa digunakan oleh kita. Kata penatua kedua Qian Zhu. Biarkan orang lebih memperhatikan masalah ini, terutama pihak Dong Jian.
kata Zhao Qing. Ya, saat itu hampir pukul 10. Para tamu dari kedua belah pihak hampir tiba. Karena Zhang Yi, standar keseluruhan Stephen Lin telah diturunkan beberapa tingkat, dan bahkan menarik ejekan banyak orang. Dari sudut pandang para tamu saja, Stephen Lin kalah dari orang-orang dari King Mutang. Banyak orang yang datang ke sisi Stephen Lin menghela nafas. Lagi pula, fondasi Stephen Lin dangkal. Jika dia datang ke ibu kota kekaisaran setahun sebelumnya, mungkin dia bisa menggunakan kemampuannya untuk membuat lebih banyak pukulan. Pada saat itu, orang-orang yang mungkin memberi wajahnya untuk menonton upacara akan lebih. Oke, semua tamu, harap perhatikan, upacara suksesi patriark keluarga Lin kita akan segera dimulai. Kata Lin Wei berdiri di depan semua orang dengan mikrofon. Masih rugi. Mendengar suara Lin Wei, Chen Pingan sedikit menghela nafas. Dia juga mengetahui daftar tamu dari King Mu Hall dari berbagai saluran. Hanya orang itu Li Xin. Zhao Tuntian berkata dengan marah, jika Li Xin datang, situasinya akan sangat berbeda, tapi sayang pria itu menginginkan terlalu banyak, dan Stephen Lin tidak bisa memberikannya. Stephen Lin juga tahu bahwa dia telah kalah, tetapi dia tidak peduli, cukup memiliki begitu banyak orang di sini, dan baru saja dia dan Dong Jian bekerja sama dalam sebuah drama. Jika drama ini bekerja dengan baik, maka pasti mampu menghasilkan yang hebat. Nilai. Dari sudut pandang ini, dia masih harus berterima kasih kepada Zhang Yi karena memberinya kesempatan untuk bertindak. Stephen Lin berbalik dan berjalan ke halaman. Menurutnya, seharusnya tidak ada lagi tamu. Saat ini, langkah kaki datang dari belakang Stephen Lin. Zizi kecil, Xiao Zizi. Bersamaan dengan suara langkah kaki, terdengar suara rendah yang akrab. Stephen Lin tercengang, dan menoleh untuk melihat. Saya melihat seorang pemuda Kaukasia berlari ke arahnya, lalu melompat dan melemparkan dirinya ke atasnya. Ah, Zizi kecil, baumu masih sangat harum, aku sangat merindukanmu. Pria bule itu menyandarkan kepalanya di bahu Stephen Lin dalam keadaan mabuk dan berkata dengan mata terpejam. Adegan ini membuat para tamu di sekitarnya tercengang. Ini adalah pria berjiwa putih yang muncul entah dari mana dan berani mengambil keuntungan dari Stephen Lin. Namun, yang mengejutkan adalah Stephen Lin sama sekali tidak terlihat marah. Dia tertegun sejenak, lalu dia menunjukkan keterkejutan dan memeluknya. Brengsek, kenapa kamu di sini? Stephen Lin berkata dengan bersemangat. Butuh banyak usaha untuk mendapatkan izin keluarga untuk memberi selamat padamu, bisakah aku menggunakan idiom ini dengan baik? Kata bocah kulit putih itu dengan bangga. Ini jauh lebih baik dari sebelumnya, setidaknya di tempat yang tepat, tapi mengapa kamu tidak turun untukku dulu, apa gunanya kedua pria itu berpelukan? Kata Stephen Lin, mengambil pihak lain, dan meletakkannya di depannya. Pria Kaukasia yang berdiri di depannya berusia kurang dari 30 tahun ini. Dia terlihat muda. Rambut pirangnya menonjolkan identitas Kaukasianya. Tingginya hampir 1,8 meter, sedikit lebih tinggi dari Stephen Lin, dengan hidung pesek. Ya, ada beberapa bintik kecil di samping. Orang ini adalah teman baik Stephen Lin, dan juga orang yang cakap yang membuat Stephen Lin bergabung dengan Illuminati cabang Asia dengan satu panggilan telepon terakhir kali. Namanya Joy, diterjemahkan ke dalam bahasa Cina sebagai Joey. Ada beberapa orang di belakang Joey, dan Stephen Lin hanya memperhatikan saat ini. Melihat orang-orang itu, Stephen Lin juga tertegun. Dia tahu orang yang dipimpin oleh orang-orang itu, dan dia adalah ketua Illuminati cabang Asia, Hideshi Yoshino, orang terkaya di negara Lembah Kaki. Lin Sang, kita bertemu lagi. Hideshi Yoshino tersenyum dan mengangguk pada Stephen Lin. Tuan Yoshino, Anda bebas untuk datang, kata Stephen Lin dengan heran. Dia mengirim undangan ke Hideshi Yoshino, tetapi dia tidak mengira pihak lain akan datang, karena dia memiliki sedikit persahabatan dengan pihak lain, dan dia belum bekerja sama dengannya. Tempat. Sejujurnya, saya tidak bebas pada awalnya,
tetapi Tuan Joey akan datang, jadi saya dipanggil untuk menemaninya, jadi saya tidak punya pilihan selain datang. Hideshi Yoshino berkata dengan serius. Tuan Joey. Stephen Lin sangat menyadari apa yang dikatakan Yoshino Yingshi. Dia memandang Joey dan berkata, apa yang dilakukan keluargamu? Keluargaku. Ini hanya bisnis kecil. Joey berjalan ke arah Stephen Lin sambil tersenyum, melingkarkan tangannya di bahu Stephen Lin dan berkata, saya di sini untuk memberi selamat kepada Anda atas nama Majelis Umum Illuminati kali ini. Ngomong-ngomong, ada amplop merah. Petik 2. Stephen Lin tertawa tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Duduk, waktu yang baik akan segera tiba, kata Stephen Lin. Oke. Joey mengangguk, melirik Hideshi Yoshino dan berkata, Tuan Yoshino, ayo duduk. Petik 2. Oke, Tuan Joey. Sekelompok orang berjalan ke halaman yang dipimpin oleh Stephen Lin. Tuan Yoshino, Anda juga di sini. Yoshino-san. Banyak orang berseru saat melihat Yingshi Yoshino. Tidak ada yang menyangka bahwa orang terkaya di negara lembah kaki akan datang untuk berpartisipasi dalam upacara suksesi keluarga Stephen Lin. Hideshi Yoshino tidak hanya mewakili Taipan papan atas di negara ini, tetapi juga Taipan papan atas di Asia. Menurut data terbaru dari Richlist, Hideshi Yoshino telah menjadi orang terkaya di Asia. Pada saat yang sama, Hideshi Yoshino sendiri juga merupakan Presiden Illuminati cabang Asia. Identitas ganda ini membuat Hideshi Yoshino lebih penting daripada semua orang yang hadir. Dalam hal pengaruh sosial saja, bahkan Zhao Tuntian bukanlah tandingan Yoshino Hideshi. Karakter seperti itu benar-benar muncul di tempat Stephen Lin di saat-saat terakhir, yang tidak diragukan lagi menambah bobot tamu Stephen Lin, dan pada saat yang sama meningkatkan kandungan emas para tamu. Dampak negatif yang dibawa oleh Zhang Yi ditebus dalam sekejap. Pada saat yang sama, yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa Hideshi Yoshino belum menjadi protagonis. Protagonisnya adalah seorang pemuda bernama Joey, bahkan Hideshi Yoshino memanggilnya Tuan Joey, dan kata-katanya cukup hormat. Seberapa mulia seseorang yang bisa membuat Hideshi Yoshino memanggilnya Tuan Muda? Banyak orang sangat ingin tahu tentang Joey sehingga mereka bahkan mulai mengatur agar orang-orang menyelidikinya, tetapi hasilnya sangat mengejutkan mereka. Tidak ada yang bisa mengetahui identitas Joey. Anda tahu, bahkan untuk orang kaya kelas 2 seperti Zhang Yi, orang-orang di sini dapat mengetahui segalanya tentang dia dalam hitungan menit, tetapi sekarang tidak ada yang dapat mengetahui identitas Joey. Apa artinya ini? Artinya, informasi identitas Joey telah diblokir sepenuhnya. Orang seperti apa yang membutuhkan ini? Hati semua orang terasa sesak untuk sementara waktu. Siapakah pria bernama Joey ini? Pada saat yang sama, di sisi aula Kingmu, para tetua King Mutang semuanya telah tiba di aula utama rumah keluarga Lin yang lama. Mereka tersenyum dan mengobrol dengan para tamu. Mereka mendapat kabar beberapa menit yang lalu bahwa tidak ada tamu penting di rumah Lin. Jadi, dari untuk para tamu, mereka telah menang. Terima kasih, Patriark Li, kata Zhao King kepada Li Xin sambil tersenyum. Begitulah seharusnya. Siapa yang menyuruh kita menjadi mitra dekat? Sejujurnya, aku sudah lama tidak senang dengan Stephen Lin itu. Dia terlalu sombong. Dia benar-benar mengira dia karakter. Kata Li Xin dengan nada menghina. Haha, biarkan dia sombong, dia tidak akan sombong lama-lama, kata Zhao King. Pada saat ini, seorang pelayan buru-buru berlari ke arah Zhao King dan yang lainnya. Tetua, berita terbaru, orang terkaya di negara lembah kaki, orang terkaya di Asia, dan Presiden Illuminati cabang Asia, Hideshi Yoshino, datang ke kediaman Lin untuk memberi selamat kepada Stephen Lin. Kata bawahan itu. Apa? Semua orang yang hadir terkejut. Tetua, berita terbaru adalah bahwa Raja Naga Putih telah datang ke kediaman Lin untuk memberi selamat kepada Stephen Lin. Bawahan lain berlari masuk dan berteriak. Raja Naga Putih. Bab 865.
Pendaratan udara Hideshi Yoshino dan Joey benar-benar mengejutkan banyak orang. Namun, jelas bahwa kejutan ini belum semuanya. Setelah keduanya tiba, orang lain datang ke kediaman Lin. Pria itu mengenakan gaun biasa dan berjalan ke halaman dengan tenang. Stephen Lin bahkan tidak menerima pemberitahuan yang relevan bahwa orang ini akan datang. Saat orang ini memasuki halaman, mata semua orang tertuju pada orang ini. Raja Naga Putih. Seseorang tidak bisa menahan teriakan. Teriakan ini menarik perhatian semua orang. Mereka melihat ke pintu dan menemukan pria biasa berpakaian sederhana. Raja Naga Putih, Xiao Chen-tian. Orang ini adalah Raja Naga Putih Xiao Chen-tian. Supremasi seni bela diri yang memang pantas didapatkan di Kerajaan Naga, orang nomor 1 dalam seni bela diri. Di antara 10 dewa perang, hanya Raja Naga Putih Xiao Chen-tian yang paling dihormati, di satu sisi karena kekuatan bertarungnya yang luar biasa, dan di sisi lain karena dia adalah santo pelindung seni bela diri negara naga. Status Xiao Chen-tian jelas ditetapkan. Saat menghadapi musuh asing yang kuat, Xiao Chen-tian lah yang membalikkan gelombang pertempuran berkali-kali, dan akhirnya membiarkan kerajaan Naga Wulin memiliki statusnya saat ini di dunia. Oleh karena itu, status Xiao Chen-tian di antara orang melampaui Raja Naga lainnya, dan juga melampaui dewa perang lainnya. Orang seperti itu yang hampir tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan sosial, tiba di kediaman Lin pada saat-saat terakhir hari ini, yang mengejutkan banyak orang. Bagaimana mungkin Xiao Chen-tian lari untuk berdiri di sana? Tidak mungkin. Xiao Chen-tian tidak pernah mengungkapkan posisinya di depan umum. Bahkan ketika Zhao Tuntian menjadi kepala keluarga Zhao, Xiao Chen-tian tidak mengatakan apa-apa. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja? Zhao Qing, Penatua Agung Qianwood Hall, bertanya kepada bawahannya dengan penuh semangat. Masih belum jelas tentang motif Xiao Chen-tian, tetapi menurut berita dari orang-orang yang kami atur di sana, Xiao Chen-tian memang telah tiba di kediaman Lin. Bawahan itu melaporkan. Beberapa tetua saling memandang, bahkan Li Xin berdiri di sana tercengang. Saat ini, seluruh aula King Mu hening, dan semua orang tahu bahwa kemunculan Xiao Chen-tian telah menghancurkan rumah Lin tanpa ketegangan. Dalam kompetisi konten emas para tamu, King Mutang kalah telak. Rumah Lin. Raja Naga Putih ada di sini, dan jerawat halusnya bersinar. Stephen Lin berkata kepada Xiao Chen-tian sambil tersenyum. Ini adalah hadiah ucapan selamat untukmu. Xiao Chen-tian menyerahkan kantong kertas yang dipelintir di tangannya kepada Li Mizimen. Stephen Lin mengambil kantong kertas dan membukanya untuk melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa ada ikan kering di dalamnya. Etiket kurang penting daripada kasih sayang, kata Xiao Chen-tian. Haha, itu benar, ini hadiah terbesar untukmu, tolong, kata Stephen Lin. Xiao Chen-tian mengangguk, lalu dipimpin oleh Stephen Lin ke barisan depan, duduk berdampingan dengan Joey. Apakah kamu Raja Naga Putih Xiao Chen-tian? Joey memandang Xiao Chen-tian dengan mata ingin tahu dan bertanya. Xiao Chen-tian mengangguk ringan, dan melirik Joey, sedikit terkejut bahwa pemuda seperti itu bisa duduk berdampingan dengannya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Joey, kata Joey sambil mengulurkan tangannya ke Xiao Chen-tian. Xiao Chen-tian bersenandung ringan, tanpa berkata apa-apa. Nama lengkapnya Joey Tiki, kata Joey. Tiki. Xiao Chen-tian mengecilkan pupilnya sedikit, lalu mengulurkan tangannya untuk menjabat Joey, dan berkata, senang bertemu denganmu. Petik 2. Hei, aku tidak menyangka kamu datang untuk mendukung Xiaoxi, maka kita akan menjadi teman, dan kita akan semakin dekat di masa depan. Jika kamu pergi ke Eropa, kamu bisa menemukanku, kata Joey. Xiao Chen-tian mengangguk dengan sungguh-sungguh, sama sekali berbeda dari sikap asal-asalan sebelumnya. Stephen Lin tidak tahu bahwa teman kecilnya sudah berteman dengan Xiao Chen-tian, jadi dia menemukan Lin Wei dan bertanya, apakah ada orang di sini? Permintaan, tidak ada yang melihatnya kecuali aku,
kata Lin Wei. Oke, biarkan dia maju, kata Stephen Lin. Ya, jam 10, tepat waktu. Pada saat yang sama, King Mutang dan Lin Zai memulai upacara pergantian kepala keluarga Lin. Ada semua tetua di King Mutang, tetapi tidak ada patriark, dan Stephen Lin memiliki patriark tetapi tidak ada tetua. Jadi ini ditakdirkan untuk menjadi upacara suksesi yang tidak lengkap di kedua sisi. Di sisi Aula Kingmu, Tetua Agung Zhao King secara pribadi memimpin upacara suksesi. Menurut aturan yang relevan dari keluarga Lin, upacara pergantian kepala keluarga harus dilakukan oleh seseorang dengan moral dan prestise yang tinggi di klan. Jadi dari zaman kuno hingga sekarang, Tetua Agung Aula Kingmu selalu memimpin upacara suksesi. Aku ingin melihat siapa yang dapat ditemukan oleh kediaman Lin untuk memimpin upacara akbar untuknya. Jika dia memimpin semacam kucing atau anjing, maka nama patriarknya akan tidak terhormat. Li Xuan berkata dengan dingin. Wajah para sesepuh lainnya sedikit bersemangat. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam upacara semacam ini. Terakhir kali upacara diselenggarakan oleh kakek nenek mereka hampir 100 tahun yang lalu. Mereka memiliki catatan lengkap tentang proses upacara di tangan mereka, serta bejana ritual terkait yang diwarisi dari ratusan tahun yang lalu. Ini tidak ada bandingannya dengan kediaman Lin. Meskipun tablet nenek moyang keluarga Lin hilang, ini tidak mempengaruhi situasi keseluruhan. Mereka sudah tertinggal dalam kompetisi kualitas tamu sebelumnya. Jadi mereka hanya di sisi Aula Kingmu, Tetua Agung Zhao King secara pribadi memimpin upacara suksesi. Menurut aturan yang relevan dari keluarga Lin, upacara pergantian kepala keluarga harus dilakukan oleh seseorang dengan moral dan prestise yang tinggi di klan. Jadi dari zaman kuno hingga sekarang, Tetua Agung Aula Kingmu selalu memimpin upacara suksesi. Aku ingin melihat siapa yang dapat ditemukan oleh kediaman Lin untuk memimpin upacara akbar untuknya. Jika dia memimpin semacam kucing atau anjing, maka nama patriarknya akan tidak terhormat. Li Xuan berkata dengan dingin. Wajah para sesepuh lainnya sedikit bersemangat. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam upacara semacam ini. Terakhir kali upacara diselenggarakan oleh kakek nenek mereka hampir 100 tahun yang lalu. Mereka memiliki catatan lengkap tentang proses upacara di tangan mereka, serta bejana ritual terkait yang diwarisi dari ratusan tahun yang lalu. Ini tidak ada bandingannya dengan kediaman Lin. Meskipun tablet nenek moyang keluarga Lin hilang, ini tidak mempengaruhi situasi keseluruhan. Mereka sudah tertinggal dalam kompetisi kualitas tamu sebelumnya, jadi mereka hanya bisa berharap menemukan tempat mereka dalam proses upacara suksesi. Saya harus mengatakan bahwa etiket di King Mutang memang bijaksana. Setiap kata yang dikatakan Zhao King diturunkan ratusan tahun yang lalu, dan setiap bejana ritual yang digunakan juga diturunkan ratusan tahun yang lalu. Dari kelihatannya, Aula Kingmu tidak diragukan lagi mencapai pamungkas dalam etiket. Pada saat ini, seorang bawahan membungkuk dan berjalan di depan beberapa tetua. Tetua, kediaman Lin sudah memulai upacara suksesi. Jawab bawahan itu. Siapa yang akan menjadi tuan rumah? Tanya sesepuh. Magister Studi Cina, Zhang Zihou, jawab bawahan itu. Apa? Wajah semua tetua berubah. Saat ini, di dalam kediaman Lin, di halaman Villa Stephen Lin. Zhang Zihou, seorang master studi Tiongkok, memegang gulungan dan berbicara di depan semua orang. Dia menggabungkan asal-usul keluarga Lin dengan perubahan sejarah kerajaan naga, mengutip kitab suci, dan memimpin semua orang ke dalam gulungan gambar sejarah. Semua orang yang hadir mendengarkan dengan cermat, dan bahkan tidak ada yang bersuara. Zhang Zihou, Master Studi Tiongkok. Mereka memiliki catatan lengkap tentang proses upacara di tangan mereka, serta bejana ritual terkait yang... Pada saat yang sama, King Mutang dan Lin Zai memulai upacara pergantian kepala keluarga Lin. Ada semua tetua di King Mutang, tetapi tidak ada patriark, dan Stephen Lin memiliki patriark tetapi tidak ada tetua. Jadi ini ditakdirkan untuk menjadi upacara suksesi yang tidak lengkap di kedua sisi.
Di sisi Aula Qingmu, Tetua Agung Zhao Qing secara pribadi memimpin upacara suksesi. Menurut aturan yang relevan dari keluarga Lin, upacara pergantian kepala keluarga harus dilakukan oleh seseorang dengan moral dan prestise yang tinggi di klan. Jadi dari zaman kuno hingga sekarang, Tetua Agung Aula Qingmu selalu memimpin upacara suksesi. Aku ingin melihat siapa yang dapat ditemukan oleh kediaman Lin untuk memimpin upacara akbar untuknya. Jika dia memimpin semacam kucing atau anjing, maka nama patriarknya akan tidak terhormat. Li Xuan berkata dengan dingin. Wajah para sesepuh lainnya sedikit bersemangat. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya mereka berpartisipasi dalam upacara semacam ini. Terakhir kali upacara diselenggarakan oleh kakek nenek mereka hampir 100 tahun yang lalu. Mereka memiliki catatan lengkap tentang proses upacara di tangan mereka, serta bejana ritual terkait yang diwarisi dari ratusan tahun yang lalu. Ini tidak ada bandingannya dengan kediaman Lin. Meskipun tablet nenek moyang keluarga Lin hilang, ini tidak mempengaruhi situasi keseluruhan. Mereka sudah tertinggal dalam kompetisi kualitas tamu sebelumnya, jadi mereka hanya bisa berharap menemukan tempat mereka dalam proses upacara suksesi. Saya harus mengatakan bahwa etiket di Qingmu Tang memang bijaksana. Setiap kata yang dikatakan Zhao Qing diturunkan ratusan tahun yang lalu, dan setiap bejana ritual yang digunakan juga diturunkan ratusan tahun yang lalu. Dari kelihatannya, Aula Qingmu tidak diragukan lagi mencapai pamungkas dalam etiket. Pada saat ini, seorang bawahan membungkuk dan berjalan di depan beberapa tetua. Tetua, kediaman Lin sudah memulai upacara suksesi. Jawab bawahan itu. Siapa yang akan menjadi tuan rumah? Tanya sesepuh. Magister Studi Cina, Zhang Zhihou, jawab bawahan itu. Apa? Wajah semua tetua berubah. Saat ini, di dalam kediaman Lin, di halaman Villa Stephen Lin. Zhang Zhihou, seorang master studi Tiongkok, memegang gulungan dan berbicara di depan semua orang. Dia menggabungkan asal-usul keluarga Lin dengan perubahan sejarah kerajaan naga, mengutip kitab suci, dan memimpin semua orang ke dalam gulungan gambar sejarah. Semua orang yang hadir mendengarkan dengan cermat, dan bahkan tidak ada yang bersuara. Zhang Zhihou, Master Studi Tiongkok, adalah harta nasional yang nyata. Banyak kegiatan pengorbanan nasional dipimpin oleh Zhang Zhihou, termasuk perayaan 200 tahun berdirinya Kerajaan Naga 8 tahun lalu. Ini adalah master yang tidak dapat Anda pekerjakan bahkan jika Anda punya uang, dan dalam beberapa tahun terakhir, Master Zhang Zhihou pada dasarnya berhenti tampil di depan umum karena usianya yang sudah lanjut dan telah mengabdikan dirinya untuk penelitian beberapa studi bahasa Mandarin. Tidak ada yang menyangka master seperti itu akan muncul di sini. Jika orang seperti itu memimpin upacara suksesi, lalu siapa yang peduli jika Anda adalah anggota keluarga Lin yang sangat dihormati? Sebagai tuan rumah, Stephen Lin bahkan lebih baik. Terima kasih, Xiao Qian. Stephen Lin mengirim pesan ke seseorang bernama Zhang Xiao Qian di ponselnya, dan orang ini adalah ahli lukisan tradisional Tiongkok yang mengirim lukisan Stephen Lin ketika Stephen Lin mengambil alih sebagai kepala Lin keluarga di kota Haixia terakhir kali. Tanda seru. Mengapa kamu bersikap sopan? Kali ini aku belajar di luar negeri dan aku tidak bisa kembali. Tapi aku yakin aku mengerti, dan kakekku telah memperhatikanmu. Setelah mengetahui bahwa aku berteman denganmu, dia bahkan memuji saya, mengatakan bahwa saya tidak memiliki keterampilan lain. Kemampuan untuk menemukan teman adalah yang terbaik, jawab Zhang Xiaoqian. Kamu terlalu rendah hati, kata Stephen Lin. Tidak banyak bicara, aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kakekku sudah tua, jadi tolong perhatikan, kata Zhang Xiaoqian. Baiklah, mari kita berkumpul nanti, kata Stephen Lin, meletakkan telepon, dan menatap Zhang Zhihou di depannya. Zhang Zhihou adalah kakek Zhang Xiaoqian, dan Zhang Xiaoqian dan dia adalah teman baik yang sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Setelah menjalin hubungan seperti itu, Stephen Lin akhirnya mengundang Zhang Zhihou. Keluarga Lin di ibu kota kekaisaran diwarisi ratusan tahun yang lalu. Lin Renhou,
kepala pertama keluarga Lin, datang ke ibu kota kekaisaran dari Anhui Selatan dan menciptakan bisnis keluarga yang besar. Keluarga Lin di ibu kota kekaisaran dikenal sebagai orang terkaya di ibu kota kekaisaran saat itu. Sejak itu, keluarga Lin telah memulai warisan ratusan tahun. Selama ratusan tahun, keluarga Lin melahirkan 26 patriark. Berkat upaya dari 20 orang ini 6 patriark, keluarga Lin sekarang menjadi salah satu dari 4 keluarga besar, dengan posisi terkemuka. Hari ini, keluarga Lin akan mengantarnya ke 27 tuannya juga merupakan tuan paling kuat dari keluarga Lin selama ratusan tahun. Dia adalah dewa perang di bawah usia 30 tahun, dan dia berdiri berdampingan dengan 10 dewa perang teratas. Sebagai Raja Naga Kehormatan, dia berdiri di atas seni bela diri. Anggota termuda, kaya akan uang, meskipun memiliki begitu banyak penghargaan, dia masih layak untuk memberikan kembali kepada masyarakat, jadi dia membangun sekolah seni bela diri kesejahteraan umum untuk membantu remaja yang mencintai seni bela diri mewujudkan impian mereka, dan juga membantu seni bela diri Longguo untuk mengembangkan lebih banyak pilar bakat. Saya akan dengan sungguh-sungguh memperkenalkan kepada Anda, Patriark ke-27 dari keluarga Lin di ibu kota kekaisaran. Stephen Lin. Zhang Zihou berkata dengan antusias dengan mikrofon di tangannya. Ada semburan tepuk tangan di tempat kejadian, dan di tengah tepuk tangan, Stephen Lin berjalan di depan semua orang dengan senyum di wajahnya. Suara ritual dan musik terdengar di tempat kejadian, dan upacara suksesi mencapai klimaksnya. Stephen Lin berlutut menghadap tablet leluhur keluarga Lin, membungkuk dalam-dalam 3 kali dengan 3 batang dupa di kedua tangan, dan kemudian memasukkan 3 batang dupa ke dalam buluh dupa. Kemudian, seorang pria keluar dengan sebuah kotak di tangannya. Pria ini ternyata adalah Lin Zhengnong, kepala keluarga Lin sebelumnya. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, Lin Zhengnong berjalan ke sisi Stephen Lin, dan menyerahkan kotak itu kepada Stephen Lin. Pada saat yang sama, di Aoki Hall, sebuah kursi diletakkan di ruang tamu, dan Zhao Qing juga mengambil sebuah kotak dari bawahannya. Kotak ini persis sama dengan kotak yang dipegang Lin Zhengnong di tangannya. Stephen Lin, bahkan jika kamu mengundang Zhang Zihou, jadi apa, tanpa stempel patriark, kamu tidak akan pernah bisa disebut sebagai kepala keluarga Lin. Letakkan stempel ini di kursi ini hari ini. Jika kamu ingin menjadi kepala keluarga, kembali dan dapatkan dariku. Zhao Qing memegang kotak itu di tangannya sambil berpikir. Stempel Patriark Keluarga Lin sekarang diserahkan kepada Stephen Lin, Patriark Keluarga Lin. Dia akan memegang segel dan mengambil alih posisi Patriark, mewarisi takdir, dan mengumpulkan kemuliaan keluarga. Petik 2. Zhao Qing dan Zhang Zihou mengucapkan kata-kata yang sama hampir bersamaan, dan kemudian Zhao seperti Stephen Lin, Qing membuka kotak itu di depan semua orang. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.